Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu, hari ini materi setelah PTS 2 atau PTS pada semester 2 ini, Bu Risma akan melanjutkan materi mengenai pencemaran lingkungan. Di buku paket kalian ada di bab 8, silakan untuk dibuka buku paketnya, diikuti juga dan disimak PowerPoint dari Bu Risma ya. Karena nanti setelah penjelasan Bu Risma akan ada diskusi yang harus kalian lakukan dan nanti pembelajarannya akan kita coba untuk pembelajaran dua arah. Sumbernya bukan hanya dari Bu Risma saja, tapi kita diskusi bersama secara berkelompok. Nah, kalau kalian mendengar kata pencemaran lingkungan, apa sih yang ada di benak kalian? Ada nggak yang mau mengemukakan pendapat? Apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata pencemaran lingkungan? Polusi. Polusi. Terus selain polusi, yang lain? Limbah. Limbah, polusi. Lalu, Good? Sesuatu cara manusia yang merugikan lingkungan. Intinya merugikan lingkungan. Oke, nice. Thank you ya. Tadi 3 orang ada yang bilang polusi, Bu, limbah, terus pokoknya sesuatu yang akan merugikan manusia. Itu adalah kata-kata atau pemahaman yang ketika kita mendengar kata pencemaran lingkungan itulah yang terlintas. Nah, kita akan kupas bersama sekarang mengenai pencemaran lingkungan, mulai dari definisinya, lalu macam-macam pencemaran lingkungan, penyebab pencemaran lingkungan itu apa, dampaknya serta bagaimana sih cara penanggulangannya, ya. Baik, pencemaran. Pencemaran atau betul tadi nama dari pencemaran itu adalah polusi. Pencemaran atau polusi lingkungan adalah masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Jadi, sesuatu dikatakan tercemar ketika sudah dimasuki oleh sesuatu zat organik atau anorganik dan kondisi dia malah terganggu atau menurun kualitasnya. Pencemaran ini bisa terjadi secara alami atau sebagai akibat dari kegiatan manusia. Secara alami contohnya memang terjadi bencana alam sehingga menyebabkan sampah berserakan atau misalkan bencana alam yang menyebabkan polusi udara, gunung meletus, polusi udara itu memang alami. Tapi kalau buatan itu adalah kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya suatu pencemaran. Nah, pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 4, yaitu ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Baik pada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, ataupun pencemaran suara, kita akan membahas definisi atau pengertiannya. Lalu polutan. Polutan itu apa? Ada yang tahu nggak apa itu polutan? Ada yang tahu nggak apa itu polutan? Apa yang dimaksud dengan polutan? Bahan pencemar. Iya, good job Aisyah. Bahan pencemar. Jadi yang menyebabkan kondisi tersebut tercemar itu adalah polutan. Berarti baik zat organiknya atau anorganiknya atau organisme yang bisa menyebabkan pencemaran itu sepertinya polutan. Apa sih definisi dari pencemaran air, tanah, udara, dan suara? Apa sih jenis polutan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air, tanah, udara, dan suara? Lalu apa dampak dari pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, ataupun pencemaran suara? Dan bagaimana sih cara penanggulangan pencemaran air, tanah, udara, atau suara? Akan kita bahas bersama keempat tadi. Di sini Bu Risma akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air. Contohnya nih di sini ada air di mana ternyata di bawah permukaannya itu banyak sisa-sisa sampah daun ataupun ada dari botol. Botol itu berarti kan zat anorganik ya, plastik. Daun itu zat organik. Nah, jadi baik zat organik atau anorganik yang ternyata dia masuk ke dalam air sehingga kondisi air itu menurun kualitasnya, airnya menjadi tercemar. Berarti
proses masuknya tadi disebut dengan pencemaran air. Nah, si plastik, daun, dan lain sebagainya itulah yang disebut dengan polutan. PowerPoint ini juga sudah ada di Google Classroom kalian, jadi nanti kalian bisa akses ataupun bisa download ya. Kita next selanjutnya, pencemaran tanah. Kalau tadi mengganggu air ya berarti kalau pencemaran tanah dong yang tercemar, sehingga definisi dari pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Kadang ada juga ya yang bukan bahan kimia buatan manusia, tapi barang-barang lain yang memang mungkin secara alamiah juga ada di alam dan menyebabkan kondisi lingkungan tanah itu menjadi tercemar. Biasanya dari sampah seperti ini nih, sampah plastik dan lain sebagainya, atau penggunaan pestisida yang justru berlebihan itu bisa atau menimbun sampah, membakar sampah di atas tanah dan lain sebagainya itu menyebabkan tanah menjadi tercemar. Sedangkan tanah itu adalah tempat penyerapan air di mana nanti air akan menjadi sumber kehidupan kita dan air juga bisa menjadi sumbernya tumbuhan di mana tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis. Itu diperlukan yang bersih. Sedangkan kalau tanahnya tercemar, otomatis air tanahnya juga bisa jadi tercemar. Gitu. Apalagi di tanah juga kadang banyak hidup organisme seperti cacing dan lain sebagainya. Kalau tanahnya tercemar, berarti organismenya pun akan terganggu gitu. Dan yang ketiga ada pencemaran udara. Ini polusi di ibu kota ya. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Bisa jadi gara-gara asap kendaraan bermotor. Ini yang paling real kita ada di ibu kota ya. Asap kendaraan bermotor. Lalu kalau di daerah industri, cerobong asap dari industri-industri atau pabrik-pabrik. Ya, ini bisa menyebabkan pencemaran udara sehingga yang harusnya kita hirup itu adalah oksigen, bisa jadi ada karbon dan lain sebagainya yang terhirup ke dalam tubuh manusia ataupun organisme lainnya, hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir ada pencemaran suara. Nah, hati-hati nih, suara juga bisa menyebabkan pencemaran. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Contohnya, makanya jangan ada himbauan biasanya pembangunan rel kereta api ataupun bandara itu harus jauh dari tempat pemukiman karena suara dari kereta api, suara dari pesawat itu sebenarnya melebihi kadar dari seharusnya diterima oleh telinga kita. Jadi kalau kita menerimanya setiap hari itu bisa mengganggu juga terhadap indera pendengaran kita yaitu telinga. Bisa juga nih pencemaran suara itu akibat suara yang terlalu kencang gitu ya. Bisa jadi dari apa lagi? Motor di jalanan, klakson, segala macam. Lalu bisa jadi juga kalau ada kalian misalkan nyanyi di rumah dengan suara yang kencang atau misalkan, ada teman main ke rumah mengadakan pesta suaranya kencang tapi tidak di dalam, ruangan yang kedap suara sehingga menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan sekitar itu juga pencemaran. Makanya kan kadang sekarang orang-orang pakai helm setidaknya ketutup helm juga tuh kalau di jalanan nggak langsung ke telinga, jadi nggak terlalu tercemar seperti itu ya. Itu jenis dari pencemaran suara. Jadi ada 4 tadi, ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara.